Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi di channel aku. Setelah beberapa hari aku gak upload video, akhirnya alhamdulillah hari ini bisa upload video lagi ya. Nah, apa kabar nih semuanya, teman-teman? Gimana nih untuk kerjaan hari ini? Udah beres kah? Hari ini sesuai judul ya, rencana tuh aku mau bikin sesuatu. Jadi berusaha untuk tetap produktif meskipun di rumah aja ya. Jadi seperti biasa video kali ini tuh aku share kegiatan aku sehari-hari ya. Tapi sebelum aku berbikinan, aku mau beresin dulu dapurnya biar enak aja ya kalau misalkan udah bersih gitu ya, bikinannya juga lebih nyaman. Jadi ini tuh sebenarnya sih di bawah bumbu ini tuh kadang-kadang suka ada air ya, mungkin karena pas cuci piring atau misalkan cuci tangan itu airnya nyiprat-nyiprat ke sini. Jadi kadang-kadang suka basah gitu ya, suka menggenang. Maklum lah ya bun, kalau dapur sempit ya gini lah ya, jadi mesti sering dibersihin gitu biar tetap bersih, karena dapur sempit juga kelihatan ya kalau misalkan kotor. Nah, jadi hari ini tuh rencananya aku mau bikin sesuatu ya. Sesuatunya itu jajanan. Sebenarnya sih tujuannya kayak tadinya aku tuh mau agak menghemat uang jajan anak-anak gitu ya, biar gak terlalu jajan di luar. Tapi ternyata banyak teman-teman anak aku tuh yang beli gitu. Ya udahlah, sekalian aja ya. Pikirannya tuh biar sambil jualan gitu. Nah ini aku sebenarnya sih gak punya tempat penyimpanan obat ya, jadi aku nyimpen stok obatnya di sini aja. Ini tuh cuma obat panas, obat sariawan, sama obat flu ya, biasalah langganan anak-anak gitu. Nah ini udah beres ya untuk lap-lapin wastafelnya. Lanjut aku mau nyapu dulu di bagian bawahnya. Ini sebenarnya berantakan banget ya bun, untuk bagian bawahnya aku nggak record, malu ya. Ini tuh belum aku pasang gorden kolong dapurnya karena belum ada rezekinya ya. Nah jangan salah fokus sama kerupuk nih, ini sih kerupuk udah aku beli tadi pagi tapi gak ada yang makan. Ngomong-ngomong soal kerupuk, harganya tuh lagi naik ya bun. Dulu tuh dapat 2.000, sekarang 2.500. Mungkin karena minyaknya lagi naik kali ya. Nah ini nih aku siapin dulu bahan-bahannya. Jadi hari ini tuh aku mau bikin es krim homemade ceritanya ya. Nah ini udah aku beli susu, kalinya aku beli yang gede kayak gini. Kemudian aku pakai gula asli ya, nggak pakai pemanis. Terus ini aku mau bikin rasa kombinasi ya, campuran coklat sama strawberry. Ini aku pakai merek Red Bell pasta coklatnya. Gak tahu ya rasanya, mudah-mudahan enak. Nah ini untuk cupnya ini tuh segini 7.500, isi 100 pieces udah plus sama sendok kayunya gitu. Murah sih menurut aku. Nah satu adonan gini tuh bisa nyampe 200 cup ya. Lumayan kan ya, aku jualnya 1.000-an, lumayan lah buat menuhin celengan recehan aku. Sebenarnya sih kalau misalkan aku bikin emang untungnya tuh nggak terlalu banyak ya, kadang-kadang kan suka dimakan sama anak-anak juga gitu, malahan kayak untungnya tuh nggak ada karena dimakan sama anak-anak. Tapi alhamdulillah sih segitu, jadi aku bisa hemat uang jajan juga, mereka gak jajan di luar gitu ya. Karena kan kalau misalkan mereka makan makanan yang aku bikin di rumah itu kayak kebersihan bahan-bahannya udah terjamin gitu ya, bersih, jadi nggak terlalu khawatir kayak gitu. Nah ini aku mau mulai aja ngeracik semua bahan-bahannya. Nah ini aku tuangin susunya ke dalam apa sih ini, teh panci ya. Sebenarnya sih ini wajan, cuma bentuknya cekung gitu. Nah ini aku campur aja. Sebenarnya sih resep ini aku dapat juga dari YouTube ya. Aku lihat channel-channel teman-teman lain gitu. Ternyata ada resep yang bikin es krim homemade. Nah aku ikutin gitu, aku cobain ternyata enak. Teman-teman juga boleh ya kalau misalkan mau bikin, atau bisa dijadiin juga ide usaha.
Nah, teman-teman juga barangkali yang udah nonton video aku sebelumnya, aku kan pernah bikin es pensil ya buat jualan. Nah, aku juga jualan itu karena alhamdulillah ada teman aku beberapa ya, 3 orang yang suka ngambil es pensil di aku untuk dijual lagi. Jadi lumayan lah ya daripada kulkas aku kosong, jadi diusahakan untuk tetap menghasilkan kayak gitu. Nah, ini aku tambahin tepung maizena ya, aku ayak dulu. Ini tujuannya supaya nanti hasilnya tuh lembut ya, nggak ngebatu kayak es batu gitu. Nah, ini udah beres, aku masukin semua bahan-bahannya. Aku aduk-aduk aja, nah sampai larut pokoknya. Kalau misalkan udah larut, langsung aku didihkan di atas kompor pokoknya sampai mendidih. Tapi kayaknya ini aku kurang tepung maizenanya. Sebenarnya sih pas mendidihnya tuh kayak meletup-letup gitu ya, tapi aku encer kayak gini, tapi gak apa-apa lah, semoga aja nggak kenapa-napa. Nah, ini udah beres, aku ngedidihin semua bahannya. Jadi aku tinggal masukin aja ke tempat wadah kayak gini ya. Ini jadinya tuh adonan tadi ya yang 5 kaleng air itu jadi 3 wadah kayak gini. Ini kurang lebih 3 liter ya, karena satu wadahnya ini kapasitasnya 1 literan gitu. Lumayan banyak, apalagi nanti kalau setelah di mixer itu jadi ngembangnya sampai 2 kali lipat. Bahkan kalau lama nge-mixernya tuh bisa sampai 3 kali lipat ya, kayak gitu teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan udah beres kayak gini, tinggal nanti nunggu dingin dulu, baru kemudian aku masukin ke freezer. Sebenarnya sih panjang ya prosesnya, cuma ya gitulah, karena untuk mencapai sebuah tujuan itu butuh perjuangan. Setuju gak? Oh ya teman-teman, makasih ya, aku sampai lupa nih. Makasih pokoknya yang udah mampir di channel aku, yang udah klik video aku. Bagi teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Semoga kalian suka dengan video yang aku share. Dan bagi teman-teman yang selalu hadir di setiap video yang aku upload, makasih banyak supportnya ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Nah, ini kulkasnya tuh tinggal ada beberapa biji aja es pensilnya. Tadi ini aku bersihin sebelum nanti aku pakai buat ngebekuin es krim tadi ya. Nah, sambil nunggu es krimnya, si adonan es krimnya tuh dingin ya, aku tuh mau bikin sesuatu gitu juga. Bikin sesuatu mulu ya dari tadi judulnya. Jadi aku tuh lihat kertas ya di bekas pelajaran sekolah anak aku, fotokopian gitu yang udah nggak kepake, daripada berantakan gitu ya. Sebenarnya sih ini udah banyak banget numpuk di belakang, jadi aku mau manfaatin aja buat bikin amplop. Jadi ceritanya aku tuh pengen bikin challenge nabung tuh yang lagi rame gitu ya, lihat aku berseliweran di channel YouTube teman-teman gitu ya, tentang challenge nabung yang 100 amplop gitu. Nah, aku mau coba bikin amplopnya tuh dari kertas yang ada aja, yang ada di rumah. Sebenarnya sih kalau misalkan beli amplop yang udah jadi juga murah ya, cuma ya kalau misalkan masih ada yang bisa dimanfaatkan di rumah, kenapa enggak gitu ya. Nah, aku bikin amplopnya tuh sederhana aja sih ya, yang gampang dibikinnya gitu, biar nggak terlalu beribet gitu, nggak perlu makan waktu juga untuk bikinnya, karena aku tuh sambil ngerjain apa-apa gitu ya. Ini juga nih direcokin sama si Dede Kim gitu, ikutin mainin kertas. Nah, ini aku gunting aja, jadi satu kertas tuh jadi 4 bagian. Nah, nanti di setiap sisi kanan kirinya aku pakein lem aja. Tuh kan ditimbrungin lagi sama si dedenya. Jadi pengen ngikutin gitu. Sebenarnya sih aku kalau nabung tuh santai ya. Maksudnya tetap punya target, punya tujuan, pengen beli apa gitu. Tapi sekarang lebih berusaha untuk tidak untuk berusaha menjauhi yang namanya hutang gitu ya. Jadi aku ya udahlah, mending ngumpulin aja dulu gitu, gak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting nanti terkumpul dan
tidak hasil dari minjem dulu atau hutang kayak gitu ya teman-teman. Karena aduh ribet banget pokoknya, puyeng banget ya kalau misalkan punya hutang meskipun sedikit menurut aku ya. Jadi kayak punya beban gitu, apalagi aku udah ngerasain ya yang namanya punya cicilan. Ini juga cicilan rumah belum beres, udah pengen cepet-cepet banget beres. Kayaknya kalau misalkan udah beres tuh tenang banget gitu ya teman-teman. Kayaknya segitu aja dulu ya, aku mau lanjutin bikin amplopnya. Terus aku juga mau masukin nanti adonan esnya ke dalam kulkas gitu ya, ke dalam freezer. Kayaknya sampai segini dulu video dari aku hari ini. Makasih teman-teman yang udah hadir, yang udah mampir, dan yang udah nonton video aku dan gak skip videonya. Makasih banyak pokoknya. Semoga kuota yang kalian pakai untuk nonton video aku tuh dibalas dengan Allah, dengan dilancarkan rezekinya, dimudahkan, pokoknya dimudahkan rezekinya, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.